Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Valita Valentina dengan NIM 300224009. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pesan bisnis dan menulis pesan bisnis. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya akan memberitahu materi apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian dari pesan bisnis, yang kedua itu ada tujuan dari pesan bisnis, yang ketiga itu ada tahapan atau proses dari perencanaan pesan bisnis, dan yang terakhir atau yang keempat ada tahapan atau proses dari menulis pesan bisnis. Selanjutnya, sebelum masuk ke pengertian dari pesan bisnis, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pesan terlebih dahulu. Jadi, pesan itu adalah suatu yang dikirimkan ataupun diterima dari tindakan komunikasi langsung baik berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan baik pikiran maupun perasaan. Menurut Onong Effendi, ia menyatakan bahwa pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa atau lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya masuk ke pengertian dari pesan bisnis. Jadi pesan bisnis merupakan satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari pengirim kepada penerima. Bisa saja ini perseorangan maupun organisasi. Nah, di dalam komunikasi bisnis sendiri, adanya pesan bisnis ini dianggap sangat penting demi mencapai tujuan bisnis maupun harapan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada tujuan dari pesan bisnis. Secara umum ada 3 tujuan dari pesan bisnis. Itu yang pertama ada memberikan informasi atau informing, yang kedua ada melakukan persuasi atau persuading, dan yang ketiga ada melakukan kolaborasi atau collaborating. Nah, jadi apa sih memberikan informasi itu? Jadi memberikan informasi ini tuh berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain yang merupakan tujuan pertama dalam komunikasi bisnis. Misalnya ketika perusahaan membutuhkan calon pegawai, tentu mereka akan memasang iklan lowongan kerja melalui media massa. Nah, dalam kegiatan beriklan inilah proses pemberian informasi terjadi. Yang kedua itu ada melakukan persuasi atau bisa disebut juga dengan persuading. Nah, persuasi ini dilakukan kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat dipahami dengan benar. Hal ini sering dilakukan dalam negosiasi. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak perlu memahami prinsip win-win solution, yang artinya kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi dapat saling memperoleh manfaat tanpa ada yang merasa dirugikan atau dikorbankan. Dan yang ketiga adalah melakukan kolaborasi atau collaborating. Jadi melalui jalinan komunikasi bisnis yang ada, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, kolaborasi lintas negara dan benua pun semakin mudah untuk dilakukan. Dan selanjutnya kita masuk ke tahapan atau proses perencanaan dari pesan bisnis. Nah, jadi perencanaan adalah langkah penting untuk memastikan segala sesuatu itu berjalan dengan baik, termasuk dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Nah, jadi tahapan perencanaan itu merupakan proses penyusunan perencanaan tahap awal yang menentukan pesan bisnis apa yang akan dibuat, seperti menentukan tujuan, memilih ide-ide pokok, pesan apa yang akan mau disampaikan, lalu menentukan target audiens sebagai sasaran penerima pesan. Lalu yang terakhir ada memilih saluran media. Nah, jadi yang pertama kan memahami tujuan dari penyampaian dari pesan bisnis. Nah, setiap individu itu pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam menyampaikan pesan, seperti menginformasikan, mempengaruhi, atau berkolaborasi. Nah, tujuan ini akan sangat mempermudah untuk penyampaian dari pesan-pesan bisnis. Yang kedua itu ada menentukan ide, gagasan, atau pesan-pesan bisnis. Nah, jadi di tahap berikutnya ini menentukan ide, gagasan, atau pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Topik dan ide pokok itu dua hal yang berbeda. Jadi topik adalah subjek pesan yang lebih luas, sedangkan ide pokok itu adalah pernyataan tentang suatu topik yang akan
menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens dengan baik. Nah, jadi hal yang menjadi perhatian adalah apa inti pokok dari pesan bisnis yang disampaikan kepada pihak lain. Nah, pesan yang disampaikan bisa saja sangat bervariasi seperti surat penawaran, permintaan informasi, atau surat pernyataan. Lalu tahap selanjutnya ada yang ketiga, itu melakukan analisis audiens. Nah, tahapan melakukan analisis audiens itu seperti siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan-pesan bisnis ini disampaikan. Nah, jadi kayak apa yang diinginkan atau diharapkan dari audiens terhadap suatu pesan bisnis, apa latar belakang seperti usia, pekerjaan, pendidikan dari audiens, lalu siapa yang menerima pesan-pesan bisnis ini. Selanjutnya kayak bagaimana audiens dengan mudah dapat menerima pesan-pesan bisnis yang kita sampaikan, lalu kapan sebaiknya pesan-pesan bisnis ini disampaikan kepada audiens, dan dengan pemahaman yang tepat kita akan sangat mempermudah dan memperlancar dari penyampaian suatu pesan bisnis. Lalu di tahapan yang terakhir ada memilih saluran media. Jadi memilih saluran media ini dalam pesan bisnis berarti menentukan cara yang paling tepat untuk menyampaikan pesan bisnis kepada audiens. Nah, saluran media bisa berupa komunikasi lisan seperti pertemuan atau panggilan telepon, atau bisa juga komunikasi tertulis seperti email, surat, memo, atau presentasi. Nah, jadi pemilihan saluran media yang tepat sangat penting agar pesan bisnis dapat tersampaikan secara efektif dan dapat diterima dengan sangat baik. Lalu, selanjutnya kita masuk ke tahapan atau proses dari menulis pesan bisnis. Nah, proses penyusunan pesan bisnis menurut Buff and Trill tahun 2019 ini meliputi 3 tahapan. Nah, jadi yang pertama itu ada plan, yang kedua itu ada write, yang ketiga itu ada complete. Nah, jadi apa maksud dari plan? Jadi plan itu menyusun perencanaan pesan bisnis seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu meliputi analisis situasi yang dihadapi seperti mendefinisikan tujuan dari pesan bisnis. Yang kedua itu menentukan kebutuhan audiens. Yang ketiga itu menyeleksi media yang tepat, dan yang terakhir menentukan ide, gagasan, atau pesan-pesan bisnis. Selanjutnya di tahapan kedua itu ada write atau melakukan penulisan. Nah, jadi ini tuh mulai dari mengorganisasikan pesan dengan memperhatikan pemilihan kata-kata yang tepat dan kalimat yang efektif, serta tata cara penyusunan yang teratur. Nah, terus dilanjutkan dengan mempelajari kredibilitas audiens yang dituju terkait ruang lingkupnya dan mengatur cara pendekatan apa yang akan dilakukan dari sikap dan etika komunikasi yang baik dalam membawakan suatu pesan bisnis. Dan yang terakhir itu ada complete atau menyelesaikan. Nah, jadi ini tuh seperti mengorganisasikan penulis pesan dengan memperhatikan kelayakan pesan untuk dibaca. Atau bisa juga merevisi kata atau kalimat yang salah dan memilih penataan yang tepat dan menarik. Yang terakhir adalah mendistribusikan pesannya ke audiens. Selanjutnya di sini ada salah satu kasus yang terkait dengan sebuah pesan bisnis. Di sini kasus yang saya ambil adalah kasus kesalahan penyusunan dari pesan bisnis. Dan ini terjadi di Jakarta. Nah, jadi kisah ini tuh berdasarkan kisah nyata pengalaman dari seorang direktur ulama lembaga keuangan syariah di Jakarta. Dalam perbincangan menceritakan pengalamannya terkait kesalahan penyusunan dokumen bisnis dan pentingnya sebuah perencanaan pesan bisnis yang matang. Kisah ini dimulai dari sebuah prospek bisnis yang dilakukan dari proses penawaran, melobi para pemangku kepentingan, melakukan presentasi bisnis hingga negosiasi, hingga sampailah perusahaan melakukan perjanjian kerjasama MOU proyek perdanaan kendaraan bagi puluhan ribu karyawan di sebuah kota di Jawa Barat.
Nah, permasalahan yang terjadi adalah ketika penulisan klausa pesan dalam pasal-pasal MOU seperti angka-angka rupiah kendaraan, termin waktu yang tertuang di dalam perjanjian tidak sesuai dengan negosiasi, sehingga menyebabkan pendatangan di atas meja rapat dibatalkan. Setelah diperiksa oleh redaksi pemasaran, ditemukan ada kesalahan penyusunan tabel angka penjualan kendaraan yang tidak sesuai dengan notula rapat terakhir. Proyek yang bernilai puluhan miliar rupiah itu pun akhirnya dibatalkan dan tidak dilanjutkan kembali. Nah, dari sini tuh kepercayaan investor menurun dan perusahaan dinilai tidak profesional hanya karena keteledoran administrasi bisnis yang ditenggarai dan dikhawatirkan berdampak pada kerjasama besar dan jangka panjang. Nah, untuk mengurangi kesalahan dalam perencanaan bisnis dan penulisan pesan bisnis ini, pentingnya untuk membuat perencanaan pesan bisnis dan penulisan pesan bisnis yang begitu baik. Komunikasi bisnis dapat dinilai menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya di sini ada sumber referensi yang saya ambil. Jadi segitu saja pembahasan mengenai perencanaan pesan bisnis dan menulis pesan bisnis yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.